Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat semua, saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh, ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente, saya adalah Tuhan ente. Sujud, kata Dajjal. Sorry Jal, justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang makin memantapkan iman saya. Kamu asli Dajjal. Saya baca hadis Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau, seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, kemudian menghidupkannya kembali. Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi, ente tak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua. Dan sejak hari ini ente tak akan mampu membunuh siapapun saja manusia. Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah. Hai manusia, sadarlah kalian, ini Dajjal. Dajjal marah, ingin membunuhnya kembali, memang hilang kemampuannya. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, remaja lelaki. Remaja lelaki. Dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu usianya, ilmu sosial loh ya, belasan tahun Pak. 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang berselisih di usia 17. Ini usia remaja dalam hitungan ilmu sosial. Bapak Ibu dengar tidak berita yang mengguncang dunia Arab, sampai seluruh TV-TV Arab memuat berita ini yang masih ada di YouTube. Wawancara eksklusif yang disebarkan di televisi-televisi Arab, yang saya tonton langsung adalah di Qatar TV, bahwa masuk tahun ke-13 sekarang telah lahir seorang bocah atau bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha 1 kali, sebaik dia baru saja keluar, baru saja lahir, dia berbicara. Habis itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia berkata, tolong terjemahkan kalau ada yang tahu. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada, au kama qala. Ada yang bisa menerjemahkan? Hah? Bilang saja enggak ya. Oke, sama-sama kita terjemahkan. Ana apa? Itu bisa. Rajulun, seorang lelaki. Sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah saya, Dajjal tak sanggup membunuh siapapun saja lagi selama-lamanya. Kemudian dia normal menjadi lelaki, bayi pada umumnya. Jika berita ini betul-betul terjadi, kalau beritanya benar, saya sudah menyaksikan sendiri di TV-TV Arab, pernah di YouTube juga masih ada disimpan, filenya masih bisa kita tonton Pak ya. Cuma jika berita ini benar, semakin menguatkan bahwa Dajjal memang sudah saatnya keluar. Yang sangat menakjubkan, Dajjal nanti akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kaum Yahudi Asbahan. Asbahan ini di mana? Iran. Asbahan ini adalah Iran. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 tentara elitnya Dajjal dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang terbaru bahwa di Asbahan sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap, muda-muda, dengan pakaian khas Yahudi, dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia, berjumlah 70.000 orang. Kondisi ini makin menguatkan keyakinan kita, memang Dajjal sudah sangat dekat. Oke, kalau berita tentang bayi yang di Palestina bisa jadi itu dikarang-karang, anggaplah, walaupun ini yang diwawancarai adalah tokoh-tokoh masyarakat Palestina, para masyayikh, syekh-syekh, orang-orang tua di sana, ditanya mereka seluruhnya, mereka membenarkan kejadian itu, dan bayi ini disembunyikan, disimpan, dan sekarang usianya berarti sudah belasan tahun. Jika ini hak, jika ini benar, maka semakin menguatkan. Jika ini bohong, palsu, bisa jadi ya, bisa jadi ini dikarang-karang. Tapi siapa yang dapat menyembunyikan fakta Danau Tiberias? Siapa yang dapat menyembunyikan dan menutup-nutupi fakta mengeringnya Danau
Tiberias di Israel hari ini. Siapa yang dapat menyembunyikan fakta berhentinya berbuah kebun kurma Baisan yang selama ini tidak pernah berhenti berbuah? Hari ini sudah. Subhanallah. Kaum muslimin, sangat dekat Dajjal ini akan keluar. Dajjal berapa lama? Enggak lama. Kata Rasulullah hanya 40 hari. Setelah dia lepas, dia hanya berumur 40 hari. Satu harinya yang pertama kamu hitung 1 tahun. Satu hari kedua kamu hitung 1 bulan. Satu hari ketiga kamu hitung 1 minggu. Hari-hari yang tersisa yaitu 37 sama dengan hari-hari kamu biasa. Maka kalau di total setahun 2 bulan 2 minggu saja Dajjal pun habis. Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi sangat dekat ya. Dajjal itu hanya sebentar. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Di Suriah, di Damaskus, di Masjid Putih yang ada menara putihnya. Dan menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dianya adalah di Masjid Jami' Amawi, masjid peninggalan dinasti Bani Amawiyah yang ada menara putihnya, dan itu di Damaskus. Masjid itu sampai hari ini masih utuh, menaranya masih oke. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa turun nanti di Masjid Jami' Amawi, bukan Isa Habibullah yang di Jombang. Ngaku-ngaku Nabi Isa. Kalau ngaku Nabi Isa, tolong suruh cari Dajjal. Karena kerjaan Isa yang pertama membunuh Dajjal. Nah ini kaum muslimin, ketika Isa turun, khalas. Perlu diingat, Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi itu, ini Al-Mahdi kan menjadi raja, menjadi khalifah di sini. Dia keluar setelah Dukhan. Ini Al-Mahdi. Dari sini Al-Mahdi menyatukan dan memimpin seluruh umat Islam sedunia menghadapi hari-hari berat sampai dia ditolong dan dikuatkan oleh Isa alaihissalam. Lalu setelah melewati fase tanda besar kiamat yang keempat, masuklah masa-masa aman. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi sedang dikepung oleh Dajjal. Dajjal sudah selesai menaklukkan seluruh dunia. Dajjal sudah selesai memurtadkan banyak manusia. Dajjal ibadallah yang kami mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah berhari-hari dengan orang-orang beriman terkepung. Dajjal dengan bala tentaranya di luar dah siap untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Isa turun di waktu subuh. Saat itu kumandang azan dan udah qamat. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata tertatap ke arah langit. Satu titik cahaya yang indah turun. 2 malaikat dengan bersayap sedang turun di tengah-tengahnya Nabi Isa, dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu masing-masing. Turun dengan indahnya. Rambut Isa sebahu panjangnya, seperti orang baru mandi basah. Menetes-netes kelihatan. Wajahnya sangat rupawan dan sangat membuat orang jatuh cinta. Isa sangat indah. Turun. Ketika Isa turun, 2 malaikat kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh. Isa menolak. Tidak, iqamat tadi untuk engkau. Sekarang adalah masanya engkau memimpin. Saya hanya pendamping engkau. Majulah, imamlah. Al-Mahdi pun menjadi imam. Selepas sholat subuh, mereka berzikir. Saat matahari terbit, gerbang masjid dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal dengan penuh sombong dan angkuh dengan bala tentaranya yang elit sudah siap untuk menghabisi orang beriman yang ada di dalam. Tapi sayang, yang paling ditakutkan oleh Dajjal sudah turun. Nabi Isa berdiri, langsung berhadap-hadapan 2 tokoh legendaris akhir zaman ini. Isa melihat Dajjal, Dajjal melihat kepada Isa, melulung Dajjal di tempat. Melulung kesakitan seperti orang sakaratul maut. Sebab apa? Ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa yang menyebabkan Dajjal tidak mampu bertahan. Dajjal meleleh, kata Rasulullah, seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Wallahi, kata Rasulullah, kalau Dajjal bertahan di tempat berdirinya, pasti dia sudah akan menjadi cairan di lantai. Tapi Dajjal langsung lari dengan kekuatan yang dimilikinya, langsung menghilang. Tapi qadarullah, Isa Allah berikan kemampuan di atas Dajjal.
Di mana saja Dajjal lari, kemana saja Isa udah nunggu di situ. Hah? Mau kemana boy? Lari kemana saja udah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir di pintu Lut Dajjal dibunuh oleh Isa. Pintu Lut ini di Palestina, ya, di Palestina. Saat Dajjal muncul di pintu Lut di Palestina, saat itulah Isa menghunjamkan tombak yang ada di tangannya. Jeritan kematian Dajjal terdengar di santero bumi. Setelah itu darah Dajjal dinampakkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman serta orang Yahudi melihat Isa mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah mampus. Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi yang ada lepaskan senjata-senjata mereka. Seluruhnya udah senjata manual ya. Ingat saat kejadian Dukhon sampai ke sini sudah manusia udah nggak ada teknologi. Orang udah kembali kepada zaman manual. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya Yahudi lari kemana-mana, sembunyi menyelamatkan nyawa di mana-mana. Alam ketika itu sudah Allah izinkan berbicara. Lobang tempat Yahudi bersembunyi berbicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di dalam lobang saya nih, sini tangkap dia, uktulhu, bunuh dia. Kalau kata orang Curug Bengkulu, konoh. Kalau kata orang Minang, dabiahnya, habisin. Sembunyi di balik tembok, tembok bicara, beritahu di mana orang Yahudi. Sembunyi di balik pohon, pohon bicara, ya muslim ta'al hadza yahudiyun warai ta'ala faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad adalah pohonnya Yahudi. Hanya pohon gharqad yang diam. Ternyata lebih 12 tahun yang lalu, hampir masuk tahun ke-13 sekarang, Rabi-rabi Yahudi telah mewajibkan Perdana Menteri yang menjabat Perdana Menteri di Israel wajib menanam pohon gharqad. 2 juta batang pohon star dimulai ditanam di Israel. Hari ini pohon-pohon gharqad sudah setinggi 16 meter, 14 meter. Masya Allah, udah siap untuk melindungi orang ya Yahudi. Lah masalahnya hadisnya kan udah bocor duluan. Orang beriman kan dah tahu kemana Yahudi sembunyi terakhir, ya kan? Mereka tinggal bawa senjata ke kebun pohon gharqad. Lihat, ada kutu satu sembunyi. Ceklekek, mati. Kemana-mana sembunyi Yahudi, pap, pap, habis Yahudi, habis. Isa langsung mengumumkan salib adalah batil. Maka orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Langsung lepasnya bangsa paling kejam, paling buas, paling brutal, paling jahat tak terkalahkan, dan jumlah mereka menyelimuti seluruh permukaan bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka kata Rasulullah dalam 1000 manusia. Apa? Aduh, mau lepas jantung saya. 10 menit lagi. Sambung part yang kedua atau waktu kapan? Ini waktunya 30 menit lagi. Ini memang benar Bapak Ibu, ini baru setengah sesi baru setengah ya, nggak terasa udah hampir 2 jam kan. Tapi kalau ada punya helikopter boleh antar satu tempat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan, kita nikmati yang 10 menit ini. Gimana Pak? Tinggal waktunya 10 menit, mungkin sambil tanya jawab langsung saja atau proses. Nggak usah. Ya, Bu, jangan marah ke saya Bu. Di Bandung ini pesawat satu-satunya hanya jam 12 lewat 55 ke Padang. Ya, masih lama. Iya, pas jam 12 saja lah saya pulang ya. Habis itu kata Ustaz Rijal, pakai helikopter antarin saya pulang. Baik. Kita teruskan. Baik hamba-hamba Allah, ini menandakan akan ada pertemuan kedua. Ini menandakan akan ada pertemuan kedua, insya Allah. Mari kita lanjutkan. Sebentar, kita nikmati yang 10 menit nih. Ayo fokus, kembali fokus. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya kata Rasulullah, seluruh daratan gurun Sahara dan tanah yang seluas-luasnya di Jazirah Arab, di negeri Syam, Khurasan, ya, seluruhnya akan tertutupi oleh banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah anak cucu Adam juga, manusia, tetapi yang ditaklukkan oleh Iskandar atau disebut dengan Dzulqarnain, Iskandar yang agung. Kaum muslimin, setiap 1000 manusia
Jumlah mereka 999 orang. Satunya adalah kamu. Saking banyaknya sehingga Allah mengatakan, hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Bawalah hamba-hambaku bersamamu, bawalah mereka lari ke atas gunung Tursina. Saat orang-orang beriman bersama Nabi Isa Al-Mahdi sampai di atas gunung Tursina, apa yang terjadi berikutnya? La haula wala quwata illa billah. Allah gaibkan mereka dari jangkauan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana selama ini Ya'juj dan Ma'juj digaibkan oleh Allah sehingga tidak mampu menembus kehidupan sebelum waktunya. Kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya Allah yang hancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Sehabis itu baru manusia masuk masa-masa aman. Cuma masa ini tidak lama, kata Rasulullah. Masa ini hanya berlangsung dari 7 tahun. Ini adalah masa Al-Mahdi memimpin. 8 atau tahun ke-9-nya Al-Qahtani. Berarti maksimal hanya 9 tahun saja masa-masa aman ini. Khilafah tegak itu nggak lama, nggak pakai ribuan tahun lagi, nggak pakai ratusan tahun, tapi hanya paling lama 9 tahun. Di sini jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Di sini banyak Allah cabut nyawa lelaki di muka bumi ini. Saat fase kelima yang nggak lama lagi ini, insya Allah jumlah laki 1 berbanding 50. Jangan macam-macam pikirannya, Pak. Poligami. Udah nggak kepikiran, percayalah. Yang pertama, bapak udah banyak nggak ada. Ya. Yang kedua, saat itu kalaupun masih hidup, insya Allah fikir bapak full memikirkan amal soleh dan ibadah yang kuat sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini dah 10 tanda besar kiamat. Oh ya, yang ke-7 belum ya? Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Saya singkatkan, di sini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Binatang ini Allah sebut dengan sebutan Dabbatul Ardi. Berkaki banyak, bertangan banyak, dapat berbicara dengan manusia, membawa cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi di waktu yang berbeda-beda, memberi tanda kepada manusia yang masih hidup. Yang beriman akan dibuatnya bercahaya bersih wajahnya dan terang benderang. Sementara orang kafir dibuatnya wajahnya menjadi gelap, hitam dan buruk rupanya. Lalu binatang itu kembali tenggelam. Barulah setelah itu tanda besar kiamat yang ke-7, bertiup angin lembut kematian dari timur, atau dalam hadis Nabi mengatakan dari negeri Yaman. Ya, angin lembut kematian. Saya singkat saja, ALK, angin lembut kematian. Yang wafat oleh angin ini hanyalah orang yang beriman saja. Walaupun imannya seujung kuku, kata Nabi, dia hanya kenal dengan Allah dan percaya Allah itu ada, maka dia akan dijemput oleh angin ini. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut, walaupun dia di dalam gua, walaupun dia di atas gunung, ada di lembah, ada di pulau, angin tersebut akan sampai ke sana. Saat terhirup olehnya angin itu, saat tersentuh dia oleh angin itu, dia pun tergeletak di tempat, meninggal di situ. Serentak satu muka bumi umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Inilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, insya Allah sudah tidak ada lagi orang Islam yang menyaksikannya. Maknanya kiamat besar, kehancuran alam semesta tidak akan pernah disaksikan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kecuali orang Islam yang gagal menyelamatkan imannya ketika Dajjal keluar. Kepeluang ini akan ditemukan, mungkin ada. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Yaitu tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, China, India, Pakistan, yang seluruh negeri Asia Tengah, bahkan Rusia tenggelam seluruhnya masuk ke dalam bumi. Tanda besar kiamat yang ke-9 langsung menyusul. Seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam laut, yaitu Brasilia, Amerika Serikat seluruhnya, Afrika, Eropa, ya, seluruhnya, Suriname tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa adalah satu ketul bumi, ya. Yang tersisa adalah satu daratan bumi
yang ada di Timur Tengah. Nah, inilah dia, Jazirah Arab dengan Syam. Hanya ini yang tersisa. Jazirah Arab ini adalah Yaman. Ini adalah Yaman, daratan paling bawahnya. Kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari daratan negeri Yaman, dari dalam perut buminya muncul api yang teramat sangat besar dan kuat, panas setinggi-tinggi gunung, dan paling rendah itu setinggi bukit. Api ini muncul yang menyebabkan orang-orang yang masih hidup di daerah ini kepanasan, dan seolah api ini akan mengejar mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju ke Syam. Saat seluruh manusia sudah bersatu dan berkumpul seluruhnya di negeri Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Kiamat besar dimulai. Untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu, buka YouTube, lihat di Yaman hari ini sudah ada satu fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan. Sudah ada satu kawasan area yang panas seperti di seperti lumpur Sidoarjo. Panas, tapi bukan lumpur yang keluar. Saat didekati oleh para pakar dan ahli bumi, ditemukan banyak lubang-lubang dan rekahan tanah. Dilihat dari dekat, ternyata di dalam lubang itu ditemukan gelombang tekanan api yang lahap melahap antar sesatu dengan yang lain. Sudah mulai Allah lakukan start pemanasan. Isyarat bagi manusia udah dekat loh. Tanda ke-10 kiamat, tanda besar kiamat yang ke-10, sudah Allah nampakkan isyaratnya sekarang. Memang belum keluar apinya, tetapi sudah ditemukan sumber energi api itu, yang sampai hari ini belum dapat diputuskan berapa kekuatan daripada energi api yang ada dalam perut bumi di negeri Yaman, yang hari ini sudah mulai ditemukan. Kaum muslimin, sudah sangat dekat. Apabila ini saya sampaikan, karena waktunya sudah habis, apabila ini saya sampaikan, masih ada setengah lagi ya, masih ada setengah lagi. Dan ini yang terpenting, ini sengaja saya kosongkan, padahal disinilah uraian yang paling strategis. Inilah yang paling inti. Saya berharap jika umur kita tidak panjang, ini ada kaset di luar, bisa dilihat. Kemudian jika tidak ada, di YouTube, tulis saja nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Tapi ya, sengatan dan energi yang mengalir ketika mendengar langsung macam ini beda dengan nonton YouTube. Setidaknya saya bersyukur pada Allah, sudah banyak yang Allah turunkan hidayah ke hatinya selepas mendengarkan ini. Sudah banyak yang mengalami perubahan, baik remaja, lelaki, wanita, tua, muda, banyak yang telah diberi oleh Allah hidayah. Kaum muslimin, saya menyampaikan ini bukan untuk membuat semangat hidup Bapak Ibu jadi kendor, pulang-pulang udah kayak gini bahunya. Bukan, saya ingin setelah mendengarkan ini bersikaplah seperti para sahabat. Sahabat setelah mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah, mereka bersikap sangat menakjubkan. Kalau begitu, waktu sudah tidak lama lagi tersedia. Umur saya yang ada juga sudah tidak lama lagi ada. Maka dengan waktu yang masih hidup ini, keadaannya masih aman ini, saya akan pastikan saya harus banyak amalnya. Harus berat timbangan amal soleh saya di akhirat. Apalagi Bapak Ibu yang akan menghadapi huru hara yang teramat sangat berat. Orang yang beriman yang amal solehnya banyak, Allah yang akan selamat ketika Dajjal keluar. Hanya orang beriman yang amal solehnya yang kuat yang akan diselamatkan oleh Allah. Ketika dukhon terjadi, hanya orang beriman yang beramal soleh lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak petaka-petaka menjelang ini yang belum saya uraikan sekarang. Hanya orang beriman yang beramal soleh. Wahai tuan-tuan yang mulia, wahai Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mendengarkan uraian ini bertekadlah, saya harus berubah. Saya harus menjadi lelaki yang lebih soleh, suami yang lebih bertanggung jawab, orang bekerja yang lebih jujur dan lebih amanah. Jangan sampai mendengarkan pengajian ini langsung buat resign, surat pengunduran diri, mengingat, menimbang dan memutuskan. Jangan, justru dirubah. Semua yang dijalani dalam hidup ini teruskan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alas shalah. Dimanapun berada, jika Allah memanggil, kecilkan semua yang lain. Menujulah ke masjid, berjemaah salat 5 waktu. Al-Quran, akrabkan diri, bacalah Al-Quran. Kalau ketika Al-Qurannya ada, kalau tidak yang hafal di mulut, sering-seringkan membacanya. Hafalkan dari sekarang surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, karena ayat ini menjadikan kita tidak mampu ditembus oleh Dajjal, baik sihirnya, kekuatannya, dan bahkan kita tidak akan nampak oleh Dajjal kalau kita membaca surah Al-Kahfi. Sebagai Allah melindungi pemuda-pemuda Kahfi dari incaran dan kejaran penguasa zalim
Allah lindungi mereka. Makanya dijadikan surat Al-Kahfi surat yang harus dihafal. Baik, dan seterusnya, insya Allah kita bertemu kembali. Semoga sahabat Yamimah bekerja sama dengan pengurusi DKM Masjid Istiqomah ini agar pertemuan kedua nanti bisa dilanjutkan. Bertekad hadir ya Bu ya? Bertekad hadir Pak? Apapun kegiatannya pastikan saya harus datang kembali, karena sesi kedua adalah ini yang paling menentukan. Inilah uraian sejati. Kalau tadi adalah pengantar, tetapi itu pun sudah bisa menggigit Bapak Ibu. Baik, demikian saja, mohon maaf, saya minta maaf tidak bisa berumah tamah dengan Bapak Ibu saat sekarang ini. Ke depan jangan lagi jadwalnya di mana saya akan pulang hari itu ya. Baik, insya Allah saya siap, umpamanya ke depan itu besok 2 hari 3 hari baru saya pulang, jadi bisa berlama-lama kita. Demikianlah dari saya, nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Buku ini senantiasa saya bawa kemanapun saya ceramah. Zikir akhir zaman, di dalamnya memuat dalil-dalil tentang kejadian-kejadian ini, baik dari ayat, dari hadis-hadis Nabi, dan yang paling penting dari kitab Zikir Akhir Zaman. Di dalam kitab ini memuat semua perlindungan-perlindungan yang diperintahkan Nabi. Ketika terjadi dukhon, kamu amalkan ini dan segera baca ini. Ketika keluar Dajjal, kan tadi ada 6 cara selamat dari Dajjal, ada di kitab kita Zikir Akhir Zaman. Sementara ensiklopedi akhir zaman khusus kitab ilmiah terlengkap, tetapi di dalamnya tidak ada tentang amalan-amalan perlindungan akhir zaman. Beda dengan di kitab Zikir Akhir Zaman. Sebagai rekomendasi saya buat umat, karena banyak Ustaz, bagaimana cara mendapatkan kitab ini, bagaimana cara mendapatkan, banyak pertanyaan begitu. Nah, mumpung ada, tolong didapatkan dan dibaca. Pertemuan berikutnya jadi enak insyaallah ta'ala.